Aku cuma bisa berterima kasih sama Tuhan sih, karena gak kebayang sih kalau tahun 2021 menjadi big momentum buat aku juga Bang Cahyo untuk kami menikah. Delapan tahun sudah Joy Tobing berpisah dari sang mantan suami Daniel Sinambela dan menjadi orang tua tunggal dari anak sematawayangnya Joshua. Akhirnya Joy Tobing menemukan tambatan hati yang baru dikenalnya 5 bulan lalu, tepatnya pada 4 April 2021. Meski hubungan keduanya belum berjalan lama, namun rupanya Joy mantap untuk menikah dengan pria yang diketahui merupakan seorang perwira TNI AD bernama Cahyo Pramono. Joy dan Cahyo berencana menikah pada 25 September 2021 mendatang yang akan digelar di Jakarta. Joy dan Cahyo pun akan menggelar pesta adat pada 29 Oktober 2021 dan resepsi pada 31 Oktober 2021 mendatang. Tanggal 21 Agustus kemarin acara lamaran, Bang Cahyo melamar aku, dan jikalau Tuhan berkehendak tanggal 25 September ini kami pemberkatan nikah di Jakarta, lalu tanggal 29 Oktober pesta adatnya, 31 Oktober resepsinya. Semoga situasi pandemi ini bisa kedepannya sudah bisa lebih baik ya, apalagi sekarang kan masih PPKM nih. Jadi kami melihat situasi nanti, tapi yang utama yang akan fokus kami jalani adalah pemberkatan nikah di tanggal 25 September ini. Untuk pesta adat ya memang Bang Cahyo mengikuti tata cara adat Batak. Jadi ya memang dijalani semuanya dengan sukacita sih. Jadi memang dalam situasi pandemi ini adat Batak itu tidak perlu dibuat ribet. Semua dibuat simple supaya esensinya tetap berjalan dan semuanya happy dan sukacita. Persiapan pemberkatan kita akan menjalani, pastinya nantinya berapa orang yang hadir akan disesuaikan dengan prokes, dengan aturan sesuai dengan PPKM level 3. Kita akan melibatkan keluarga inti saja, seperti itu, tidak boleh berlebih dan sesuai dengan prokes, memakai masker, jaga jarak, dan ya itu tadi, yang penting yang datang ke situ harus sehat. Gitu ya. Yang sakit gak boleh datang. Itu wajib gitu ya. Tapi kita berdoa semoga semuanya baik, jangan sampai setelah itu ada kena gitu ya. Tapi enggak. Yang penting kita semua, yang penting saling support, saling mendoakan. Dan memang kita semua sudah divaksin sih. Anak-anak ya cuman anakku doang yang belum divaksin, tapi sudah penyintas COVID gitu ya. Jadi semoga semua berjalan baik. Konsep militer paling nantilah di resepsi ya, karena dia tentara gitu ya. Tapi kalau pemberkatan sederhana aja. Yang penting kan esensi hubungan, bahwa pernikahan itu hubungan ke Tuhan diberkati ya. Sakralnya Pak ya? Iya itu sakralnya. Jadi memang kita buat sederhana tapi elegan. Konsep prewed udah Pakai helikopter ya? Kita foto dia karena memang Bang Cahyo itu tentara angkatan darat yang dikhususkan dipenerbangkan, jadi penerbat gitu ya. Jadi pada saat ada kesempatan bisa foto di depan helikopter, ya itu anugerah. Aku nggak kebayang helikopter canggih gitu ya. Tapi yang memantapkan hati kami berdua itu semua karena cinta. Kembali lagi itu ya. Jadi yang memantapkan kami sepakat mau menempuh hidup yang lebih serius lagi, yaitu berumah tangga, itu semua karena cinta Tuhan, cinta kami berdua, dan karena kami juga mau menjalani hidup bersama-sama untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami di dunia ini. Kami mau menjadi orang tua bagi anak-anak kami mau juga jadi berkat buat banyak orang. Apalagi kan Bang Cahyo anaknya 2, aku anaknya 1 gitu ya. Jadi selagi Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kenapa tidak untuk kita membangun kehidupan yang lebih baik lagi, second chance. Jadi aku percaya kesempatan kedua yang dikasih Tuhan. Sampai menikah cuma 5,5 bulan. Deket ya, cepet juga sih ya. Jadi memang nggak perlu lama-lama, kalau udah ketemu chemistry-nya langsung.
lanjut. Tanggal 4 April 2021 kami pertama kali berkenalan, tapi memang sebelum kami bertemu, aku maupun calonku ini sama-sama berdoa selama 8 tahun untuk mencari pasangan hidup. Dia single parents, aku juga single parents, dan memang selama kami menjalani waktu 8 tahun ini sebagai single parents itu nggak mudah. Banyak tantangan, kami menjalani pekerjaan kami masing-masing, tapi kami juga menjadi orang tua bagi anak kami. Lalu kami dipertemukan seturut dengan waktunya Tuhan 4 April 2021. Tapi memang sebelumnya aku berdoa dulu. Mengakhiri tahun 2019, memasuki tahun 2020, ada di hati tergerak yang berbicara, kayaknya aku bakalan nikah gitu ya. Terus aku bilang, nikah sama siapa? Calonnya belum ada gitu kan. Cuma kembali lagi, kita beriman, pasti Tuhan sediakan jodoh yang terbaik. Dan pada saat aku dipertemukan dengan Bang Cahyo, memang aku sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang jodoh yang dari Tuhan, tandanya dia ngajak aku menikah. Seperti itu ya. Jadi pada saat kami bertemu tanggal 4 April, 3 hari kemudian dia menanyakan kepadaku, will you start a new beginning with me, gitu kan. Langsunglah tergerak di hati, this is the sign, ini tandanya, dan inilah jodoh yang Tuhan berikan buat aku, dan aku mengaminkannya. Dan memang Bang Cahyo juga sebelumnya juga berdoa, dan dia juga sharing dengan beberapa hamba Tuhan dan mendapatkan konfirmasi yang sama, dan kami mendapatkan kedamaian di hati, ada sukacita. Udah, kita jalani hubungan ini. Dan karena memang kami sudah berusia kepala 4, kami bukan mau main-main, sehingga kami sepakat untuk menjalani kehidupan yang lebih serius, yaitu dalam berumah tangga. Nama Joy Tobing mulai dikenal di dunia hiburan sejak dirinya menjadi juara 1 Indonesian Idol musim pertama tahun 2004 lalu mengalahkan Delon Thamrin. Usai merilis beberapa album hingga 2008, Joy pun akhirnya menikah dengan Daniel Sinambela pada 1 Maret 2010 dan memiliki 1 orang anak. Namun, pernikahan Joy yang tak direstui orang tuanya tersebut rupanya tak bertahan lama, lantaran keduanya resmi bercerai pada 2 Oktober 2013 usai adanya perselingkuhan yang dilakukan Daniel dengan mantan istri terdahulunya. Dan kini, Joy mengaku tak menyangka jika dirinya kembali mendapatkan pasangan yang diyakininya mampu membawa kehidupannya menjadi lebih baik di usianya yang sudah menginjak 41 tahun saat ini. Aku 41 tahun, dia 45 tahun ini. Jadi perbedaan usia kami 4 tahun. Aku cuma bisa berterima kasih sama Tuhan sih. Karena gak kebayang sih kalau tahun 2021 menjadi big momentum buat aku juga Bang Cahyo untuk kami lebih. Ya, kami sama-sama menjadi single parents selama 8 tahun. Kalau aku kan memang bercerai hidup ya. Kalau Bang Cahyo memang 8 tahun yang lalu istrinya meninggal, dan memang kami sama-sama menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bang Cahyo sebagai TNI Angkatan Darat, kalau aku sebagai penyanyi, sebagai public figure. Tapi di dalam kami menjalani kehidupan sebagai single parents itu ada suka dan duka, tapi banyak sukanya. Walaupun memang tantangan yang kami jalani itu tidak mudah, tapi karena kami sama-sama memiliki keyakinan bahwa semua bisa kita lewati, dan kami beriman kalau memang Tuhan berkehendak kami diberikan kesempatan kedua untuk berumah tangga, pasti Tuhan sudah sediakan nih jodohnya. Dan dengan kesabaran, dengan terus bertekun dalam doa, pada akhirnya memang Tuhan berikan seturut dengan waktunya Tuhan ya. Aku gak pernah kebayang bahwa akan menikah lagi. Sama juga Bang Cahyo juga gak pernah kebayang akan menikah lagi. Apalagi dia menikah dengan aku yang seorang public figure, seorang penyanyi. Apalagi aku gak pernah kebayang akan mempunyai calon suami yang pekerjaannya seorang tentara. Tapi ya itu tadi, kita mengaminkan ini Tuhan yang bekerja. Kalau jodoh siapa yang bisa menyangka ya kan. Jadi
kita jalani, kita syukuri, dan biar hubungan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi yang aku bisa bilang ini anugerah, ini hadiah dari Tuhan. Bagaimana kehidupan kami ke depannya, ya ini semua berproses. Karena pasangan baik itu yang berpacaran maupun yang berumah tangga, sepasang kekasih, sepasang suami istri pasti akan mengalami proses. Pastinya kita sudah mempunyai hidup yang nyamannya nih, punya prinsip, kita sama-sama punya kemandirian, punya pola hidup yang sudah diterapkan selama ini gitu ya. Tidak mudah untuk bisa menjalani itu, tapi ini tantangan. Selama pondasi yang kita bangun ini adalah mengasihi dengan tulus, ada keterbukaan, ada kerendahan hati, dan mau terbuka untuk saling menolong, saling memaafkan terutama. Pasti semua bisa dilewati, dan aku bersyukur dihadirkan seorang Bang Cahyo yang memang dia punya hati, cara pandang yang lebih jauh ke depan, bahwa kalau ini dari Tuhan, ayo seberat apapun jalan hidup kita, ayo kita jalanin. Apa masalahnya kita cari solusinya, dan jangan pernah berat hati untuk minta maaf. Jangan pernah merasa gengsi untuk minta maaf atau memaafkan gitu ya. Jadi memang aku bersyukur dengan hadirnya Bang Cahyo ini. Dia sebagai dia dewasa gitu ya. Jadi dia bisa menuntun, mengingatkan, mendoakan, apalagi dalam posisi aku lagi galau. Begitu juga kehadiran aku di kehidupan dia, bisa saling melengkapi. Kesamaan hobi, jalan, nonton, nyanyi. Dia juga punya suara bagus juga gitu ya, tapi dia nggak pede gitu ya. Ya itu sih kesamaan kami, tapi banyak perbedaannya. Jadi ya memang perbedaan itulah yang membuat hubungan kami semakin kuat. Supaya apa? Dalam perbedaan itu kita sama-sama saling menerima. Pertama kali menjalin hubungan dengan Bang Cahyo memang susah ya, karena dia sudah disiplin soal waktu tuh, memang dia on time. Sekali waktu kami janjian mau nonton, terlambat. Waduh, berapa kali aku terlambat ya. Tapi dia selalu mengingatkan supaya aku tuh memanage waktu dengan baik. Tapi kalau aku udah terlambat, aku langsung bilang, aduh maaf gitu ya. Jadi tahu kesalahanku di mana. Terus kami sama-sama saling mengingatkan. Kalau Bang Cahyo punya salah, aku punya salah, kami sama-sama saling mengingatkan, saling memperbaiki. Terus ya itu tadi, saling memaafkan sih. Jadi semua perbedaan itu bisa kami jalani. Apalagi dia disiplin soal segalanya. Ketemu aku ya agak nyantai, terus jangan terlambat ya, iya gitu. Jadi ya yang penting semuanya dijalani dengan happy. Anakku Joshua, puji Tuhan bisa menerima Bang Cahyo, anak-anaknya Bang Cahyo juga bisa menerima aku, dan semua pasti membutuhkan proses. Jadi ini tanggung jawab kami untuk mendekatkan anak-anak kami. Ya memang kita harus punya waktu untuk jalan bersama, untuk bisa duduk bersama, sharing, ngobrol. Tapi itu tadi, kalau kami berdua, aku dan Bang Cahyo memang mantap, hatinya memang benar-benar sudah yakin, pasti dari orang tua akan turun ke anak-anak, ada kedamaian juga sih. Jadi memang semua sih ya puji Tuhan baik-baik. Doa dan harapan dari aku, biarlah rumah tangga yang Tuhan izinkan kami jalani bisa berjalan baik, suka maupun duka. Kami menjadi orang tua yang penuh kasih, yang baik buat anak-anak kami. Kami sebagai sepasang suami istri, amin, bisa saling mengasihi dengan tulus, mensupport, saling menerima, dan hubungan kami ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan yang kami tinggikan, semua ini karena cinta. Jadi biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Mohon doanya pemirsa di rumah supaya semua berjalan dengan baik. Amin.